Hello, Assalamualaikum everyone. Meet again with Miss Alia. In here, the second part of the first video. Ini adalah part kedua dari video pertama or material pertama. On the first material, we learn about introduction yourself, right? But in there consists of grammar. Materi pertama kita belajar tentang perkenalan jati diri. But di dalam perkenalan jati diri terdapat grammar yang harus kita pelajari, yaitu simple present tense, grammar terakhir. Yang pertama adalah apa kemarin? Pronoun. Ya, kata ganti benda. Yang kedua adalah verb to be. Yang ketiga, simple present tense. So, let's check it out on the next slide. Yap, sebelum kita masuk ke dalam simple present tense, first I would like to explain about verb. Pertama, Miss Alia akan menjelaskan tentang verb. Apa sih verb? Verb itu adalah kata kerja. Why? Kata kerja, Miss. Apakah kata-katanya bekerja? Tidak. Kata kerja di sini adalah sesuatu kata yang menjelaskan or explain about activity. Menjelaskan tentang kegiatan atau pekerjaan yang sedang dilakukan suatu subjek. Subjeknya itu bisa apa aja? Bisa benda, bisa orang, bisa hewan. Tetapi dia menjelaskan sesuatu kegiatan. Dan itu disebut juga dengan verb. Oke. Example, contoh dari verb kalian pasti temui sehari-hari. Contohnya di sini adalah makan. Bahasa Inggrisnya makan apa? Eat, greet. Of course, you are always listen this verb. Pasti kamu sering dengar kan bahasa Inggrisnya makan apa sih? Eat. Lalu bahasa Inggrisnya berjalan apa? Walk. Bahasa Inggrisnya berenang? Swim. Bahasa Inggrisnya belajar? Study. Tidur termasuk suatu kegiatan bukan, Miss? Iya, benar sekali. Tidur suatu menjelaskan kegiatan, kata kerja yang menjelaskan suatu kegiatan atau suatu kata yang menjelaskan kegiatan. Bahasa Inggris tidur apa? Sleep. But you have to remember, kamu harus ingat ya, di sini misalnya tidak tambahkan ing, tapi ini benar-benar kata dasar. Oke. Lalu dalam verb ini terbagi menjadi dua, regular verb dan irregular verb. Apa sih regular dan irregular verb? Oke, misalnya akan bahas di next slide. This one, regular verb atau kata kerja beraturan. Verb artinya kata kerja, regular artinya beraturan atau teratur. Why? Kenapa disebut juga dengan kata kerja beraturan, Miss? Ya, karena di sini berubahnya dari present or verb 1 lalu berubah menjadi past atau verb 2 dan berubah menjadi participle atau verb 3 itu hanya ditambahkan ed di akhir kata. Contohnya di sini tadi Miss Alia kan kasih contoh bahasa Inggrisnya berjalan apa? Walk. Ingat, walk itu maksudnya kata dasar atau present. Ketika berubah menjadi past atau verb 2 tinggal ditambahkan ed di akhirnya. Lalu ketika berubah menjadi participle pun ditambahkan ed di akhirnya. Jadi walk, walked, walked. The meaning is berjalan. Lalu yang kedua, study. Study tadi apa artinya? Belajar. Great. Ketika berubah menjadi verb to menjadi apa? Studied. You have to add ed on the last verb. Tinggal ditambahkan ed aja nih di akhir kata. Lalu ketika berubah menjadi participle apa? Sama, studied. Belajar. Ini kenapa disebut beraturan? Ya, karena berubahnya tinggal ditambahkan ed. My student in here, misalnya masih ada 2 kolom yang kosong nih. Kalau kalian mau isi, boleh sekali silahkan komen di kolom komentar. Jika sesuai atau tepat jawabannya, kamu akan mendapatkan plus point 5, oke? Jadi you have to remember, regular verb itu artinya adalah kata kerja beraturan. Mengapa disebut why you can call it kata kerja beraturan? Because
when the verb change, only adding ed on the last verb. Kenapa disebut juga dengan kata kerja beraturan? Karena berubahnya hanya ditambahkan ed di akhir kata kerja. Oke, ini disebut juga dengan regular verb. I hope you are understand in here. Next slide please. And then irregular verb. Ya, irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Look at this. Kenapa sih misalnya kok disebut juga dengan kata kerja tidak beraturan? Karena kamu bisa lihat berubahnya dari present ke past ke participle tidak ada tambahan ed, tapi benar-benar berubah katanya. Sangat berubah, oke? On the second slide, misalnya memberikan contoh nih, bahasa Inggrisnya makan adalah eat, bahasa Inggrisnya berenang adalah swim ya. Itu masuk ke dalam irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Look, bahasa Inggrisnya makan adalah eat, presentnya adalah eat, pastnya berubah menjadi ate, participle berubah menjadi eaten. Meaning is makan. And then berenang. Present is swim, past is swam, participle is swam. Okay, swim, swam, swam. Great. Di sini pun masih ada 2 kolom. Jika kalian mau menambahkan plus point 5, silahkan berikan contohnya di kolom komen ya. Oke, jadi sudah jelas ya di sini. Kalau verb itu terbagi menjadi 2, pertama adalah regular verb, yang kedua adalah irregular verb. Kalau regular itu berubahnya beraturan, kalau irregular berubahnya tidak beraturan. Oke, I hope you are understand of explanation verb. Saya harap kamu dapat memahami penjabaran dari verb atau kata kerja. Oke, let's on the main point of this presentation. Kita masuk ke dalam inti dari part simple present tense. Great. Simple present tense. Okay, look at this. Simple present tense itu adalah grammar number 3 on the first material, grammar nomor 3 dalam materi pertama, yaitu express a fact which is always true for a certain period or telling your habitual. Yap. Simple present tense di sini adalah express. Express itu apa sih? Mengekspresikan atau menjelaskan sebuah fakta yang benar keadaannya. True itu benar dalam beberapa waktu atau sesuatu fakta yang benar-benar terjadi. Or atau telling your habitual atau menjelaskan aktivitas kamu atau habitual kamu, kebiasaan kamu. Itu disebut juga dengan simple present tense. I think on your junior high school you have learn this grammar. Saya pikir kamu sudah pernah belajar simple present tense ini pada saat junior high school, SMP. Tetapi on your junior high school pasti berubahnya belajarnya dari kalimat positif di sini berubah menjadi kalimat negatif, lalu berubah menjadi kalimat tanya. Sekarang kita pelajari semua ini dari kalimat positif menjadi negatif, menjadi interrogatif, tetapi menjadi sebuah teks. Bukan berubah lagi menjadi suatu kalimat. Oke. Apa sih rumusnya? Apa sih maksudnya? Oke. Di sini kamu bisa lihat ya, di rumus pertama dalam simple present tense yaitu positive patterns. Rumus yang maknanya positif. Jadi contohnya di sini saya makan setiap hari. Itu kan positif ya? Kenapa disebut positif? Karena kamu sudah makan setiap hari. Lalu apa bedanya Miss dengan negative pattern? Kalau negative pattern itu artinya tidak. Yang ada kalimat tidaknya. Saya tidak makan setiap hari. Bedakan dengan kalimat positif. Kalau positif saya makan setiap hari. Kalau negatif, saya tidak makan setiap hari. Lalu, yang terakhir adalah kalimat tanya. Oke, sekarang Miss Aula kasih contoh ya, pakai bahasa Indonesia dulu nih, biar kalian paham.
Yang pertama itu tadi apa? Positive sentence. Apa sih positive sentence? Sentence itu adalah kalimat. Oke. Example sentence atau contoh kalimat. Kita belajar bahasa Indonesianya dulu, nanti baru masuk ke dalam bahasa Inggrisnya. Pertama, kamu look at the first positive sentence. Di sini lihat yang warnanya merah, red color. Positive sentence itu artinya maknanya positif. Bahasa Indonesianya adalah saya makan setiap hari. Lalu, kalau negative sentence-nya berarti maknanya tidak, bukan. Intinya artinya tidak atau bukan. Contohnya, saya tidak makan setiap hari. Ya. Lalu, untuk interrogatifnya, apakah kamu makan setiap hari? Jawabannya bisa iya, saya makan, or tidak, saya tidak makan. Ingat rumus ini waktu saat zaman SMP, kalian pasti belajarnya seperti ini, merubah merubah sentence, merubah kalimat dari positif menjadi negatif dan interrogatif. Oke, lihat rumusnya ya. Untuk positif, saya makan setiap hari. Untuk negatif, saya tidak makan setiap hari. Untuk interrogatifnya, apakah kamu makan setiap hari? Jawabannya bisa, ya saya makan, atau tidak, saya tidak makan. Oke, so next slide please. Ini adalah contoh dari bahasa Indonesianya. Sekarang kita perdalam ya, rumus positif, negatif, dan interrogatif. Yap, this one is the next slide of simple present tense. Misalnya akan explain dengan sangat detail. I hope you are really understand dan you have to pay attention karena ini butuh ketelitian yang sangat jelas. Oke, sebelum kita masuk ke dalam rumus positif, negatif, interrogatif, you have to look. Kamu harus lihat. Di sini ada subjek nih, ada S, lalu ada S. S di sini bukan es batu ya, tapi di sini adalah subjek. Ingat materi verb to be, subjek atau materi pronoun. Subjek terdiri dari apa saja? I, you, they, we, he, typo, he, she, it. Look, S di sini jangan kamu tulis S, tapi kamu harus change menjadi I, you, they, we, he, she, it. I itu artinya apa sih? Saya. You itu artinya apa? Kamu. They artinya apa? Mereka. We artinya apa? Kami atau kita. Lalu kalau he itu apa? He itu artinya untuk dia, laki-laki, atau untuk nama anak laki. Oke? Lalu kalau she itu untuk apa? Dia perempuan atau nama anak perempuan. Sedangkan it itu untuk apa? Untuk benda. Apa sih benda? Benda hidup, contohnya hewan, tanaman. Lalu kalau untuk benda mati, contohnya meja, kursi, gitu ya. Sudah paham ya? Oke, selanjutnya adalah kita akan bahas setelah kita bahas subjek, lihat. Untuk positive sentence, ini hanya berlaku untuk kalimat positif ya. Verb one-nya atau verb satunya tadi tuh yang present, kamu tambahkan S atau IS di akhir
kalimat. Ingat, verb 1 plus S dan IS ini hanya berlaku di positive sentence. Kalau negatif, look, di sini verb 1-nya tidak ada S-nya. Ya, dia hanya verb 1 aja, S-nya hilang. Begitu juga dengan interrogatif kalimatannya, look, verb 1 aja. Jadi, verb 1 yang pakai S itu hanya berlaku di kalimat positif. Oke. Lalu setelah subjek ada verb 1 ya. Ingat, ini hanya berlaku di kalimat positif aja. Lalu yang membedakan S dan tidak S itu yang mana, Miss? Oke. Kalau subjeknya Ayu Dewi, kalau subjeknya Ayu Dewi itu dia nggak pakai S, jadi langsung verb 1 aja. Oke. Ya. Jadi kalau subjeknya Ayu Dewi ini hanya menggunakan verb 1 tapi tidak pakai S. Itu hanya berlaku dalam rumus positive sentence. Ingat, verb 1 aja, tidak pakai S. Ini untuk yang positif. Lalu kalau he, she, it, ya jelas dong. Kalau he, she, it berarti dia verb 1-nya pakai S atau IS. Lihat ya, Miss Alia sudah tambahkan logonya. Tuh, kalau yang positif, berarti di sini subjek, setelah subjek kan verb 1. Look, hanya verb 1 aja. Itu berlaku kalau subjeknya Ayu Dewi, verb 1-nya nggak pakai S. Tapi kalau subjeknya he, she, it, baru pakai S atau IS. Jadi, verb 1-nya itu ditambahkan S di akhir kalimatnya. Look, verb 1-nya di sini ditambahkan apa? Tadi ditambahkan S atau IS. Itu udah wajib ya. Jadi kamu harus remember. Oh iya, kalau present tense rumusnya positif itu jika subjeknya Ayu Dewi verb 1 aja. Tapi kalau subjeknya he, she, it, verb 1-nya ditambahkan S atau IS di akhir kata. Selanjutnya, di sini ada kalimat negatif dan interrogatif. Kamu perhatikan di sini ada do, does. Lalu di sini juga ada do and does. Ini juga sama seperti rumus positif. Kalau di sini untuk negatif dan interrogatif, jika subjeknya Ayu Dewi, dia temannya dengan do, sedangkan kalau he, she, it, look di sini he, she, it, dia temannya dengan does. Oke. Look ya, perbedaannya. Kalau subjeknya Ayu Dewi berteman dengan verb 1, tidak pakai S untuk kalimat positif. Tetapi untuk negatifnya dan interrogatifnya berteman dengan do. Sedangkan untuk subjek he, she, it, kalimat positifnya verb 1-nya ditambahkan ES. Ini, sedangkan untuk interrogatif dan tanya, interrogatif dan negatif itu berteman dengan does. Now, sekarang kita change ya, kita rubah ya ke dalam bahasa Inggris yang tadi bahasa Indonesia. Ingat, you have to remember this pattern. Kamu harus ingat rumus yang ini, yang part ini. Okay, next slide.
Okay, I hope you understand on this part. Saya harap kamu dapat memahami dalam part ini, yaitu rumus simple present tense. Next, kita coba translate ya, together dari slide sebelumnya, yaitu slide yang ini. Nih, example sentence, contoh kalimat. Sekarang kita coba translate menggunakan rumus simple present tense. Pay attention. Look, this one, example sentence. Sekarang, we are trying to translate each other. Sekarang kita coba translate bersama-sama. Saya makan setiap hari. Bahasa Inggrisnya saya itu apa? I. Positive sentence, remember, I. Itu sebagai subjek, nih yang warna red, itu I. Lalu setelah subjek, ada verb 1 S or ES. Makan. Remember, kalau subjeknya I, berarti verb 1-nya tambah S atau tidak? Look, kalau subjeknya I, verb 1-nya tidak ditambahkan S. Jadi, verb 1 aja. Saya makan. Makan bahasa Inggrisnya apa? Eat. Setiap hari. Look at this. Keterangan waktu. Ada nggak bahasa Inggrisnya setiap hari? Lihat, setiap hari. Bahasa Inggrisnya adalah every day. So, I eat every day. Great. Negative sentence. Saya tidak makan setiap hari. Bahasa Inggrisnya saya itu apa? I. Tidak. Look di sini. Tidak itu not kan, tapi sebelum not itu ada tambahan do atau does. You have to choose one. Kamu pilih salah satu. Kalau I itu selalu berteman dengan apa? Lihat part sebelumnya. I berteman dengan do. So in here I do not. Bahasa Inggrisnya makan adalah eat every day. Great job. Next. Interrogatif, kalimat tanya. Apakah kamu makan setiap hari? Nggak mungkin kan? Apakah saya makan setiap hari? Kamu tanya diri kamu sendiri. No, but you have to change saya menjadi kamu. Lihat, kalau kamu bahasa Inggrisnya apa nih? Untuk interrogatif, rumus yang ini tanda tanya. Diawali dengan do atau does. Pilih salah satu. Karena di sini subjeknya adalah kamu itu adalah you. Berarti you itu temannya do atau does. Lihat rumus sebelumnya. Oh, kalau you ini, you berteman dengan do. So, do-nya dulu ya, baru you. Do you eat? Do you eat every day? Great. Ini adalah contoh example sentence translate into simple present tense. Ini adalah contoh kalimat yang ketika dirubah menggunakan rumus simple present tense. So, next slide for precise exercise. Look, precise exercise itu artinya adalah latihan. Kita belajar latihan dulu bersama-sama. Soal number 1. Translate. Saya dan kamu bertemu setiap pagi sebelum berangkat sekolah. Ingat, ini menggunakan rumus simple present tense. Saya dan kamu, bahasa Inggrisnya saya itu apa? I and you. Or I-nya gitu kita bisa rubah menjadi me and you. Karena I itu kan temannya dengan me ya. I and you or me and you bertemu. Bahasa Inggrisnya bertemu apa? Meet. Lihat, karena di sini subjeknya lebih dari satu, I and you, dua orang ya, jadi verbnya tidak ditambahkan S, menggunakan verb 1 aja. Sebelumnya, saya dan kamu bertemu setiap pagi sebelum berangkat. Ini kalimat positif, negatif, atau interrogatif. Ya, ini adalah kalimat positif dan bukan kalimat tanya dan bukan kalimat negatif. Kenapa begitu? Karena di sini tidak ada kalimat tidak dan tidak ada kata dan tidak ada tanda-tanda tanya. Jadi ini udah pasti nih kalimat positif. So, positif on simple present tense. Dimasukin rumusnya.
Subject plus verb 1 S or ES plus objek saya dan kamu sebagai subjek, meet-nya sebagai verb, bertemu bahasa Inggris meet, setiap pagi berarti every morning, sebelum berangkat sekolah, before go to school. Great. Number 2. Rina selalu bermain bola setiap sore. Rina termasuk he, she, or it. Ya, Rina itu termasuk perempuan ya. Kita boleh menggunakan Rina. Atau Rina ini kita ganti menjadi she. Itu boleh, up to you. Tapi lebih baik gunakan saja sesuai perintahnya. Karena di sini diminta Rina, ya berarti Rina aja. Rina selalu, bahasa Inggrisnya selalu apa? Kita lihat di sini, always. Ya, berarti Rina always bermain, yaitu play verb-nya. Lihat lagi. Sebelumnya, sebelumnya Rina itu lelaki atau perempuan. Sebelumnya Rina itu termasuk dalam subjek apa sih? Kalau menurut teman-teman, Rina itu termasuk subjek she. Karena ini kalimatnya berbentuk positif, berarti Rina always play. Rina always plays play football every noon. Tapi karena di sini always-nya sudah ada S, dihilangkan saja S-nya. Rina always play football every noon. Atau every evening. Number 3. Number 3. Sekarang kita coba translate number 3-nya. Kami tidak melihat kamu setiap hari. Look, di sini menurut kalian kalimat positif, negatif, atau interrogatif? Yap, ini adalah kalimat negatif. Dari mana taunya clue-nya kalimat negatif? Adalah di sini ada tanda or sign tidak. Kalimat negatif rumusnya diingat, subject plus do or does plus not plus verb 1. Kami, bahasa Inggrisnya kami apa? We. Nah, setelah subjek itu kan ada do atau does ya. Kamu pilih salah satu. We itu berteman dengan do. Look di sini. We berteman dengan do. So, we do. Jangan lupa karena tidak, not. Melihat, look. We do not look you every day. Great. Number 4. Apakah Doni tidur setiap malam? Yap, ini kalimat udah jelas banget, ini kalimat interrogatif, kalimat tanya. Lihat, di Doninya sebagai subjek ya. Subjeknya adalah he di sini, berarti apakah? Kalau he itu pakainya do atau does, lihat rumusnya. Kalau interrogatif itu kan do atau does berteman dengan subjek, verb 1, and object. Karena di sini Doni itu adalah he, dia berteman dengan does. So, translate-nya adalah does Doni sleep every night? Tanya. Great. Number 5. Saya suka dengan buku ini. Bahasa Inggrisnya saya adalah I. Jelas. Ini kalimat positif ya, bukan kalimat negatif atau interrogatif. Positif. Perhatikan verb-nya. Pakai S atau tidak. Iya, jelas. Ini tidak pakai S. Kenapa? Karena subjeknya adalah saya. I like-nya sebagai verb. I like this book. Yep. Ini adalah example. This one is example of simple present tense. Ya.
Kalian bisa catat di buku dengan baik-baik. Ini adalah precise exercise of simple present tense. Cara mengerjakannya seperti ini. You have to pay attention on a positive sentence. Ini yang saya beri tanda kuning. I'm sorry, di sini tanda kuning itu adalah berarti kalau kuning itu positif. Ya, kenapa positif? Yang kuning nggak kelihatan, biru. Oke. Untuk blue color itu positive sentence, kalimat positif yang menggunakan rumus positif. Lalu yang di sini warna red, of course itu yang negative sentence. Lalu di sini yang warnanya green, interrogative sentence atau kalimat tanya. Nah, berarti ini act this book masuknya mana? Blue, red, or green? Yep, of course, this one is a part of blue color. Ini masuk ke dalam warna biru. So, silahkan dicatat. You have to take it out. Next slide. Ya, this one is keterangan waktu yang digunakan atau yang sering digunakan dalam simple present tense. Seperti contoh precise di atas, yaitu always, artinya selalu. Often, sering. Usually, biasanya. Sometimes, kadang-kadang. Seldom itu jarang. Never, tidak pernah. 3 days a week, 3 hari per minggu. Twice a month, 2 kali sebulan. 8 hours a day, 8 jam per hari. Every day, setiap hari. Every month, setiap bulan. Lalu di sini ada 3 times a week, 3 kali seminggu. Yap, ini adalah keterangan waktu yang digunakan dalam simple present tense. Oke, semoga bisa dipahami. Next slide, please. Great. This one is example of text. Simple present tense. Sekarang kita coba ini ya, menganalisa, analyze. Which one the part of positive sentence of simple present tense, and which one is example of negative simple present tense, and which one is the interrogative simple present tense. In here, example text. Di sini adalah contoh example text dari simple present tense, and now we have to analyze. Kita harus menganalisa bagian mana, part mana sih yang menjelaskan positive sentence, lalu bagian mana yang menjelaskan negative sentence, lalu bagian mana yang menjelaskan interrogative sentence. Sekarang kita menggunakan 3 colors. Blue for positive, red for negative, green for interrogative. So we have to look together. I have a friend named Julie Rose. She is my classmate in senior high school. Grade 12. She is 17 years old. She likes music, swimming, and going to the cinema. She also likes hanging out with friends. Menurut kalian, dari paragraf 1, kira-kira kita menemukan apa ya? Kalimat positif, negatif, atau interrogatif? Coba perhatikan. Yap, clear. Jelas banget. Kita menemukan di sini kalimat positive sentence. Ingat, kalau positif warnanya biru ya. Oke, kenapa kok tahu sih ini positif misalnya? Karena dia menggunakan setelah subjek ini she likes, verb one-nya ditambahkan s. So, we have to give a sign, kasih tanda, oh ini positive sentence. She likes the music. And then this one, she also likes hanging out with friends. Of course, this one is positive sentence. And then, she is very kind and friendly. She is very kind and friendly. She is a very normal American girl, but she has one unusual hobby. She loves extreme sports like parachuting, bungee jumping, wingsuit flying, kite surfing, skateboarding, and many more. Julie joins one sports club. This club conducts one extreme sport on Sunday twice a month. Look at this. Like the second paragraph. Did you find about positive, negative, or interrogative sentence of simple present tense? Yep,
in here also clear. Di sini juga jelas banget. Kalau di sini adanya kalimat positif. Dari mana misalnya tahu? Lihat lagi clue-nya. Clue-nya sudah clear ya. Clue-nya jelas banget. Setelah subjek menggunakan verb one. This one. Cukup diberi sign sampai sini aja. And in here too, this club conducts twice a month. Dilakukannya tuh faktanya, ekstrimnya dilakukan adalah setiap minggu, twice a month, 2 kali dalam 1 bulan. Ini juga dijelaskan simple present tense kalimat waktunya. Lalu, the last paragraph, Julie wins many competition of this kind of sport. Julie wants to be a professional athlete of extreme sport. She is never afraid of danger and being injured. She always said that extreme sports are part of her life. She is alive and feels joys of her life while doing the extreme sport. Yeah. In here also clear. Kalimat apa yang kita temukan di sini? Positif, negatif, or interrogative? Of course, this one is part of positive sentence. Jadi dari teks ini kita kebanyakan menemukan positive sentence ya. Karena ada banyak S di sana, lalu Miss Alia juga memberikan tandanya warna biru kalau positif, negatif diberikan tanda merah, dan interrogatif diberikan tanda green. Jelas, ini semua adalah contoh dari positive sentence yang ada di dalam simple present tense dalam bentuk teks. Oke? I hope you are understanding here. Kalau kurang mengerti or kurang understand, diulangi lagi dari video pertama, dari slide pertama, kamu dengarkan secara pelan-pelan and slowly. Okay? So the next part is next slide. Yep, assignment 2, tugas 2. Tugasnya adalah write all material on notebook. Catat semua materinya ada di notebook. Materi yang kedua ini ya, yaitu simple present tense. And then tugasnya lagi adalah do on your exercise book. Yang kedua adalah kerjakan di buku latihan. Kerjakan di buku tugas atau buku latihan. Buka buku paket bahasa Inggris kalian yang kelas 1. Buka halaman 13. And then dilihat ada text 17, text 17, text 18, and precise exercise. Untuk yang teks 17 itu, or text 17 itu, read the sentence, find the mistake. Kamu temukan kesalahan dalam teks tersebut. Itu teks 17 itu menggunakan materi verb to be. Okay, materi verb to be itu yang ada di video pertama, on the first video. And then text 18 itu you can scan barcode. Ada barcode-nya, kamu scan, lalu kamu dengarkan. Nanti di sana akan keluar jawabannya, lalu kamu catat, kamu tulis jawabannya, oke? Then text 18, dengarkan dengan barcode. Itu ada barcode di sana, kamu scan dulu di handphone, lalu klik play. After play, you just listen to the audio. Kamu dengarkan audionya. Lalu yang ketiga adalah precise exercise. Complete the question. Dikomplitkan kembali pertanyaannya menggunakan materi verb to be. Okay? And then for the text tugas simple presence-nya akan di-share juga melalui picture foto setelah video ini rilis. Dan ada di Edmodo. Collect semua tugasnya, collect all assignment on my email. Pertama, kamu kumpulkan dulu di Edmodo. Kalau tidak berhasil, baru kamu kirim ke email saya, ahmedaprilia0@gmail.com. So, thank you so much for your attention. See you on my next video. Don't forget to collect your assignment. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya, karena itu sangat berpengaruh on every scoring, on every assessment, dalam semua penilaian dalam pemberian skor. Okay? Thank you so much for your attention. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.